adik-adik. Shalom. Shalom. Selamat Happy Sunday. Apa kabar semuanya? Baik ya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Bukan baik-baik lagi, luar biasa. Dahsyat, luar biasa. Yes. Sadis. Oke. Ini adik-adik kayaknya udah semangat nih KB nih ya. Semangat banget pasti. Oh iya, ini kembali lagi bersama Kak siapa? Kak Sony. Iya betul, dan Kak Kami. Oke, kita sama-sama mau memuji Tuhan ya adik-adik. Pastikan semuanya semangat. Jangan ada yang lapar ya kan? Jangan ada yang haus. Semuanya semangat. Lagu pertama ini kita tahu kalau kemenangan ada dalam nama siapa? Betul, dalam nama Yesus ya. Oke. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mantap sekali. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oleh semuanya menang ya, karena kita ada dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Luar biasa. Kalau udah menang, rasanya gimana Kak? Sukacita dong. Pasti Ini lagu dong. berikutnya Lagu sukacita berikutnya nih. Sukacita dong. Oke. Masih semangat ya adik-adik? Sembari berdiri kali ya, Oh. biar makin semangat. Boleh. Sambil berdiri ya. Sambil Adik-adik ya berdiri. Kalau aku berdiri nggak kelihatan nanti Iya. kepalanya. Ya. Kalau aku berdiri, gitarnya melorot. Iya. Adik-adik pasti kan berdiri ya. Iya, oke. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita berharap pada siapa adik-adik? Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Lagi. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku pam 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 menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Asik. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku.
sukacita kita ya adik-adik. Luar biasa. Silakan duduk. Ya, kita udah capek tadi ya. Tapi, kayaknya ada yang belum capek Iya, nih. ada yang masih semangat nih. Masih semangat ya, karena roh Tuhan turun dalam kita, jadi semangat ya. Luar Apalagi biasa. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, itu makin juga semangat. Harus makin Iya. semangat adik-adik ya. Semangat, dengerin baik-baik, lakukan firman Tuhan. Sebelum itu, kita nyanyi lagu pujian dulu. Oke adik-adik, yang tahu bisa ikut nyanyi bareng ya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih adik-adik. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Tak bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi adik-adik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
tutup mata, lipat tangan, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang Engkau beri. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan melalui pujian kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami agar kami dapat mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Berkati kakak yang menyampaikan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Karen di Harvest Kids Generation GBI Rahmat Immanuel Ministry. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Kakak berharap dan kakak berdoa supaya adik-adik semua di rumah selalu sehat. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Tidak ada yang bercanda lagi ya. Semuanya fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Ayo sama-sama, kita lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Kalian coba. Wah, ada fokus semua nih. Yuk, kita mau mendengar firman Tuhan hari ini. Kakak mau bertanya nih sama adik-adik, siapa di sini yang pernah merasa lapar? Ada nggak yang pernah merasa lapar? Kalau lapar tuh kayak gimana sih adik-adik? Gini ya, aduh lapar. Seperti itu ya adik-adik ya? Aduh lapar. Terus siapa yang pernah merasa lelah, capek? Kayak gimana sih lelah sama capek itu? Capek, lelah, gitu ya? Nah, kalau kalian lapar dan lelah, apa yang adik-adik lakukan? Pastinya langsung makan dan pengennya tidur ya adik-adik. Betul nggak? Tapi bagaimana kalau misalnya saat itu adik-adik sedang dalam perjalanan menuju ke rumah tuh? Wah, pastinya rasanya nggak enak ya. Harus menahan lapar dan capek dan harus berjalan ke rumah lagi. Tentunya tidak enak sekali. Sama nih adik-adik, ternyata Tuhan Yesus dan murid-muridnya pernah ngalamin seperti itu loh. Pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah selesai mengajar. Mereka habis mengajar
seharian. Mereka lelah pastinya. Mereka pastinya lapar. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya hendak beristirahat. Mau mencari tempat untuk istirahat adik-adik. Tuhan Yesus mau mencari tempat yang sunyi buat beristirahat bersama dengan murid-muridnya. Lalu mereka mulai naik ke atas perahu. Lalu mereka mendayung untuk mencari tempat yang sunyi sepi untuk istirahat. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata orang banyak masih pada mengikuti Tuhan Yesus dan murid-muridnya adik-adik. Mereka mengikuti melalui jalan darat. Mereka melalui jalan yang lebih cepat adik-adik untuk sampai di daratan tempat Yesus berada. Ketika itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya melihat dari kejauhan. Sama-sama kita melihat dari kejauhan. Melihat ternyata orang-orang itu sudah sampai di daratan sebelum Tuhan Yesus sampai. Wah, adik-adik, bagaimana ya adik-adik? Tuhan Yesus dan murid-muridnya kan mau istirahat tadi ya. Tapi orang-orang mengikuti mereka. Kira-kira nih adik-adik ada yang tahu nggak Tuhan Yesus beristirahat atau Tuhan Yesus mau mengajar mereka lagi ya? Kan Tuhan Yesus tadi kelelahan ya karena habis mengajar seharian dan Tuhan Yesus mau istirahat tadi. Kira-kira Tuhan Yesus pilih mana tuh adik-adik? Beristirahat atau mengajar orang-orang itu? Ya, betul sekali adik-adik. Tuhan Yesus memilih apa? Tuhan Yesus memilih untuk mengajar orang-orang banyak itu adik-adik. Tuhan Yesus tidak jadi beristirahat. Tuhan Yesus memilih untuk mengajar orang banyak. Kenapa ya adik-adik? Di Alkitab bilang tuh adik-adik, di Alkitab bilang bahwa tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Artinya apa? Tuhan Yesus kasihan melihat orang banyak itu. Orang banyak yang pingin dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus kasihan melihat mereka. Walaupun Tuhan Yesus kelelahan, Tuhan Yesus tetap memilih untuk mengajar mereka adik-adik. Karena Tuhan Yesus kasihan kepada mereka. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Bilang kalau orang-orang ini seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Adik-adik, akhirnya apa? Tuhan Yesus mulai mengajar mereka. Meskipun dalam kelelahan, Tuhan Yesus tetap mendahulukan orang banyak itu adik-adik. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus dan murid-muridnya tahu bahwa firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan jauh lebih penting dari diri mereka sendiri. Karena Tuhan Yesus dan murid-muridnya tahu lebih pantas diutamakan itu adalah memberitakan firman Tuhan
Jadi mereka mengutamakan untuk memberitakan firman Tuhan dibandingkan diri mereka sendiri. Sama nih adik-adik, kita pun juga punya pilihan-pilihan loh. Sama seperti Tuhan Yesus yang disuruh pilih untuk Tuhan Yesus bisa aja beristirahat, tapi Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus mengutamakan orang-orang banyak itu. Kita pun juga begitu. Pada saat kita mau makan, kita juga punya pilihan. Kita mau berdoa dulu sebelum makan, atau kita langsung makan aja makanan di depan kita. Adik-adik pilih yang mana nih? Berdoa dulu atau langsung makan? Terus sama nih adik-adik, ketika adik-adik habis bermain, mengeluarkan mainannya di bawah lantai, terus adik-adik tiba-tiba mau tidur. Adik-adik punya pilihan nih. Atau adik-adik mau pergi, adik-adik punya pilihan nih. Adik-adik mau rapikan dulu mainannya, atau adik-adik langsung pergi aja meninggalkan mainannya. Itu pilihan adik-adik. Itu pilihan untuk adik-adik semuanya. Tapi di sini kita belajar dari Tuhan Yesus. Apa tuh? Tentunya Tuhan Yesus mengutamakan memberitakan firman Tuhan dibandingkan istirahat. Sama halnya ketika kita mau makan, kita tentunya harus berdoa terlebih dahulu sebelum kita makan, karena berdoa itu adalah penting adik-adik. Ya, Tuhan Yesus menunjukkan nih, melayani orang banyak itu lebih penting dari kesenangannya dirinya sendiri. Adik-adik juga harus belajar bahwa menolong orang lain itu lebih penting daripada kesenangan dirinya sendiri, kesenangan diri kita sendiri. Kita juga mau sama seperti Tuhan Yesus. Mau apa? Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau belajar ya. Kita mau belajar rajin. Belajar apa? Rajin melakukan hal-hal yang Tuhan suka. Rajin melakukan yang Tuhan anggap penting. Maka pastinya Tuhan akan senang ya adik-adik. Ketika diperhadapkan dengan pilihan, kita mau mengambil pilihan yang menyenangkan Tuhan tentunya. Menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga mau untuk apa? Memperhatikan orang lain adik-adik. Mau menolong orang lain adik-adik. Menolong orang-orang di sekitar kita tentunya. Kita mau untuk belajar mengutamakan, mendahulukan kepentingan banyak orang daripada harus kita mementingkan diri kita sendiri, kesenangan kita. Kita mau menjadi anak-anak yang dapat menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Misalnya ada temen nih duduk sendirian, apa yang adik-adik lakukan? Ayo, pastinya adik-adik mau untuk menemani mereka. Terus ada temen yang lupa membawa pensil, adik-adik juga mau untuk meminjamkan pensil adik-adik kepada mereka. Karena apa? Karena hal itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Tuhan mau kita menolong. Tuhan mau kita untuk dapat membantu. Jadi kita mau belajar bersama-sama adik-adik untuk mengutamakan kepentingan orang lain yang membutuhkan adik-adik. Baik itu saudara, terus teman, orang tua, atau orang-orang lainnya. Kita belajar firman Tuhan hari ini
dan murid-muridnya. Firman Tuhan diambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 34. Di situ kita lihat bahwa Tuhan Yesus biarpun dia kelelahan, biarpun Tuhan Yesus ingin beristirahat, tapi Tuhan Yesus mengutamakan orang banyak yang ingin mendengar pengajarannya. Tuhan Yesus tidak jadi istirahat, tapi Tuhan Yesus melayani mereka. Luar biasa ya adik-adik ya firman Tuhan hari ini. Siapa yang mau melakukan hal demikian? Angkat tangan. Semuanya pasti mau menjadi anak-anak yang Tuhan suka dengan melakukan hal seperti yang Tuhan lakukan ya adik-adik. Nah, ayat hafalannya diambil dari Efesus 5 ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama. Adik-adik bisa buka Alkitab atau adik-adik bisa membaca di layar. Ayat hafalannya diambil dari Efesus 5 ayat 10. Kita baca bersama-sama. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Yuk, bareng-bareng sama-sama dengan kakak kita baca ayat hafalannya. Efesus 5 ayat 10. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Yuk kita mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan tentunya ya. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Yuk kita sama-sama mau berdoa. Kita tutup firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Ajar kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami atau keluarga kami yang saat ini sedang sakit atau sedang susah. Kiranya Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau aktivitas. Alat dan bahan yang akan disediakan untuk kelas plan adalah pensil warna. Cara kerjanya adalah adik-adik bisa minta tolong papa dan mamanya untuk print gambar atau cetak gambar dari link yang sudah disediakan. Ketika udah di print atau dicetak, adik-adik boleh mewarnain. Untuk kelas grow, adik-adik yang dibutuhkan apa? Pensil atau pulpen dan pensil warna. Cara kerjanya, adik-adik bisa print dan cetak gambar dari link yang sudah disediakan. Setelah itu, adik-adik pakai pulpennya, pakai pensilnya untuk menarik garis dari angka atau dari nomor yang paling kecil, ditarik sampai membentuk gambar.
Kalau udah ditarik dari angka kecil, terus lanjut ya 1, 2, 3 sampai jadi gambar. Adik-adik boleh mewarnai setelah itu. Nah, untuk kelas fruitful yang dibutuhkan adalah pulpen atau stabilo. Cara kerjanya sama. Adik-adik boleh print dan cetak gambar dari link yang sudah disediakan. Lalu adik-adik pilih tuh mana yang harus diutamakan, mana yang harus dipilih yang sesuai maunya Tuhan tentunya. Oke adik-adik, setelah selesai aktivitasnya, adik-adik boleh di-upload di Instagram. Jangan lupa untuk tag Harvest Kids Generation dan GBI Rem. Oke adik-adik semuanya, sampai ketemu di minggu depan. Happy Sunday and God bless you